Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Amrul Audriyova dari SD Negeri 3 Pajahan yang berasal dari Tabanan, calon guru penggerak angkatan 10. Saya di sini ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi terhadap kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sudah membuat mind mapping untuk memudahkan saya untuk menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pengertian pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran meliputi rangkaian proses kegiatan pembelajaran yang terjadi dalam suatu pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan untuk menuntun individu atau siswa dan untuk mencapai kodrat tertingginya. Nah, selanjutnya, tujuan pendidikan hanyalah tuntunan dalam hidup. Artinya, pendidikan adalah berfungsi sebagai penuntun siswa untuk mencapai kodrat tertingginya, yaitu kodratnya bahagia. Yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Dengan cara yang pertama menghamba pada siswa, kodrat alam dan zaman, yang ketiga sistem Among, dan yang keempat pendidikan budi pekerti. Menghamba pada siswa artinya guru di sini mengatur kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kodrat atau dengan tingkatan umur seorang siswa. Selain itu, kodrat alam artinya sesuai dengan lingkungan sekitarnya, dan zaman artinya pendidikan itu harus bersifat faktual, yang terkini dan berlaku saat ini. Kemudian sistem Among, artinya guru bersifat sebagai penuntun untuk siswa, bukan menuntut hasil kerja siswa. Pendidikan budi pekerti, di mana pendidikan itu tidak bisa hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun juga mengajarkan tentang budi pekerti, tentang akhlak yang mulia. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pada taman siswa Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem permainan atau membiarkan anak-anak untuk bermain, karena beliau berpikir permainan adalah pendidikan, di mana dari permainan anak-anak dapat belajar banyak hal, baik itu strategi, kolaborasi, diskusi, dan lain sebagainya. Apa yang Anda percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya pada siswa sebelum mempelajari modul ini, yang pertama yaitu setiap anak itu unik. Maksudnya adalah saya percaya bahwa setiap anak itu lahir dengan keunikannya masing-masing, dengan potensinya masing-masing. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan mereka satu dengan yang lainnya. Artinya jika si A adalah anak yang pintar main sepak bola, maka kita tidak bisa menyamakan dengan si B yang pintarnya bermain bulu tangkis. Begitu juga dengan si C yang pintar dalam akademik. Artinya setiap anak memiliki bakatnya. Anak itu memiliki sifatnya, karakteristiknya masing-masing. Kita tidak boleh menyamakannya, karena hal itu akan melukai perasaan anak. Yang kedua, belajar sambil bermain dan learning by doing. Pengalaman belajar sambil bermain ini saya dapatkan ketika saya masih aktif dalam kegiatan komunitas mengajar, dan juga sering mengikuti senior saya dalam komunitas tersebut, yang dimana dia seorang guru yang menerapkan pelajaran sambil bermain dan learning by doing. Dia mengatakan pada saya bahwa belajar untuk anak-anak sekolah dasar itu seharusnya pembelajaran menyenangkan. Jangankan anak sekolah dasar, kita aja orang tua masih suka bermain. Selain itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa jika anak itu hanya dikasih contoh atau diterangkan saja, mereka akan lupa. Tetapi jika mereka diajak untuk melakukannya, untuk mempraktekannya, maka mereka akan mengingatnya. Yang artinya anak-anak tidak bisa hanya diberi materi satu arah, melainkan mereka juga harus diajak untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya, saya seorang guru hanyalah fasilitator untuk siswa. Artinya, saya bukan sumber pengetahuan siswa. Sumber pengetahuan siswa itu bisa dari mana saja, dari buku, dari internet, dari YouTube, dari mana saja itu bisa. Tugas saya hanya menjembatani siswa untuk mengumpulkan pengetahuan yang dia butuhkan,
untuk memberikan apa yang mereka perlukan. Jika pembelajaran hari ini adalah praktek, ya maka saya menyediakan alat praktek yang bisa mereka gunakan, atau memberitahu mereka bahwa alat yang dibutuhkan adalah ini, sehingga mereka bisa berdiskusi untuk menyiapkan alat praktek yang mereka butuhkan, atau menyediakan kegiatan belajar yang menyenangkan untuk siswa sehingga mereka dapat bermain dan belajar dengan menyenangkan. Kemudian, pemahaman siswa terhadap materi itu penting. Ya, terkadang saya sering tertinggal dalam mengejar materi yang dibutuhkan untuk ujian. Namun, saya tidak masalah dengan hal itu. Yang penting buat saya, sebagian besar siswa saya di kelas itu memahami materi yang mereka pelajari. Karena pemahaman mereka jauh lebih penting daripada mengejar materi untuk ujian. Yang selanjutnya, siswa sebagai subjek dan pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini telah lama saya terapkan, di mana saya selalu berusaha untuk mengajak siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kenapa demikian? Karena saya ingin menerapkan teori belajar konstruktivisme pada siswa saya, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan itu bukan dari saya, melainkan mereka bangun sendiri. Hal itu saya mulai terapkan sedikit demi sedikit sejak awal semester 1. Awalnya agak susah memang, tapi sedikit demi sedikit bisa dilakukan. Ini, saya memandang siswa itu bukan sebagai objek, tapi mereka adalah subjek. Mereka lah yang belajar. Saya di sini hanya fasilitator yang menyediakan kebutuhan siswa. Jadi, pemahaman ini saya dapatkan ketika saya masih kuliah dan masih saya terapkan perlahan-lahan di tempat saya saat ini bertugas. Nah, selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, perubahan yang saya alami dari setelah mempelajari hal ini, saya tahu bahwa pembelajaran yang saya lakukan telah mengarah pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut tentu saja membuat saya merasa yakin dan merasa ingin selalu mencoba untuk menerapkan hal pembelajaran yang aktif, di mana melibatkan siswa dan memberikan permainan untuk mereka, dengan mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan. Setelah mengetahui hal ini, saya menjadi lebih semangat lagi untuk melakukan belajar sambil bermain, seperti yang Ki Hajar Dewantara lakukan di taman siswa. Kemudian lebih mengembangkan pengetahuan tentang model dan metode Montessori dan Froebel dalam pembelajaran. Hal ini saya didasari karena waktu saya dan saat saya membaca filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan yang disampaikan oleh senior saya itu hampir sama, di mana metode Montessori dan Froebel itu memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan siswa di tahap usia golden age, terutama di usia balita hingga anak-anak usia sekolah dasar. Belajar Montessori dan Froebel itu bisa meningkatkan kreativitas dan daya pikir anak-anak waktu itu, sehingga waktu mengetahui metode ini digunakan di taman siswa, saya menjadi lebih tertarik lagi untuk mempelajari Montessori dan Froebel. Kemudian, pembelajaran harus menyangkut kognitif, psikomotor, afektif, sosial, budaya, dan spiritual. Selama ini, saya belum mencangkup bagian budaya, spiritual, dan budaya. Masih kurang lebih dalam lagi menyangkut hal tersebut. Setelah mengetahui hal ini, saya ingin bisa lebih mencangkupkan pada afektif, sosial, budaya, dan spiritual, sehingga mereka dapat mempelajarinya secara utuh, tidak terpisah-pisah lagi. Setelah itu, lebih banyak memberikan ruang untuk siswa berpendapat, berekspresi, dan berkreasi. Di sini, saya ingin memberikan mereka lebih banyak lagi ruang untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan banyak arah. Kemudian, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yaitu menciptakan suasana kelas dengan pembelajaran yang lebih menuntun siswa, yang artinya di kelas tidak ada lagi paksaan atau tuntutan untuk siswa harus bisa materi A, B, dan C. Yang saya lakukan hanyalah menuntun mereka untuk bisa mendapatkan informasi secara utuh dan bisa memahaminya dengan baik. Kemudian, memperbaiki penerapan model pembelajaran student center yang selama ini digunakan.
Dari sini saya ingin memperbaiki lagi penerapan model pembelajaran yang saya gunakan sehingga bisa lebih baik lagi, di mana siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran tersebut dan lebih mendapatkan ilmu yang ingin didapatkannya melalui permainan yang saya berikan. Kemudian melakukan komunikasi dengan siswa untuk lebih memahami latar belakang siswa dengan lebih baik. Ya, di sini saya ingin melakukan komunikasi dua arah antara saya dengan siswa, sehingga saya bisa tahu, oh ternyata anak ini butuhkan seperti ini, butuh A, B, C, dan D, seperti itu. Kemudian berkolaborasi dengan siswa yang bertugas membuat permainan minggu ini dalam menyusun permainan. Hal ini saya lakukan supaya siswa dapat berperan lebih aktif lagi, sehingga tidak hanya dari saya permainan itu berasal, melainkan juga dari mereka sendiri, dan mereka sendiri yang memainkannya, mereka sendiri yang memberikan nilai, mereka sendiri yang jadi juri, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga video ini dapat menjadi rujukan dan bermanfaat bagi rekan-rekan guru lainnya. Dadah!